kata Qida Olin. Peluang terbaik masih hanya 40%. Si Hao tercengang. Dengan kemungkinan kematian yang lebih besar dari kehidupan, bagaimana dia bisa melanjutkan? Saya masih ingin melanjutkan. Si Hao berkata dengan lembut. Jalan ini sangat sulit, dan mereka yang telah menginjaknya sejak masa lalu kuno praktis semuanya mati, menghilang dari dunia ini setelah kekalahan mereka. Dia tidak mau berhenti di sini dan ingin mengambil langkah penting itu untuk melangkah ke jalan yang berbeda dari orang lain. Dia ingin mengalami pemandangan dunia yang berbeda. Kamu harus memikirkan semuanya. Kemungkinan kematian tinggi, jauh lebih besar daripada secercah harapan, sampai-sampai bisa dikatakan sebagai jalan menuju kematian. Qida Olin dengan tenang mengingatkan. Dari sudut pandangnya, jenis harapan ini lebih seperti jenis godaan dan bukan fajar besar sejati. Jika dia bersikeras untuk melanjutkan, dia kemungkinan besar akan berakhir seperti orang-orang di depannya, mencatat kekalahannya dengan darah. Tanpa menjalaninya, bagaimana saya bisa tahu bahwa itu adalah jalan yang tidak bisa saya ambil? Jika aku perlahan meraba-raba, aku akan menemukan jalan yang berbeda. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia kemudian menatap Qida Olin, dengan sungguh-sungguh menanyakan tentang hal ini tentang jenis jalan yang diambil orang-orang kuno. Qida Olin tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya. Ketika dia melihat bahwa itu si Hao tenang dan damai, tidak melakukan ini karena terburu nafsu, dia akhirnya mengangguk dan berkata, sepertinya aku harus mulai mencari murid lain. Si Hao sedikit terdiam. Orang ini menyerah begitu cepat. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia pasti akan gagal dan mati? Qida Olin menggerakkan lengan bajunya yang luas, dan dengan suara huala, setumpuk besar buku tulang jatuh, mengubur si Hao di dalamnya. Ini semua adalah buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Si Hao sangat terkejut. Buku-buku tulang menumpuk di gunung kecil, dengan sepotong demi sepotong tulang di mana-mana. Beberapa berwarna emas, beberapa putih keperakan, beberapa membawa energi ungu. Tak satu pun dari mereka adalah benda biasa. Mereka menciptakan citra keberuntungan. Ada potongan tulang yang mengeluarkan perasaan diri sejati, sangat kuno tanpa sedikit kilau. Mereka membawa aura yang sangat kuno, dan tercatat di dalamnya adalah pengalaman dan jalan orang-orang penting di masa lalu. Si Hao mengambil sepotong acak dari buku-buku tulang dan membacanya dengan cermat. Dia segera ditarik masuk. Kalender Laut Binatang, tahun 936.852, Kun Yu lahir dengan diagram surgawi yang menerangi semua. Ketika si Hao membaca sampai titik ini, dia sangat terkejut. Ini adalah makhluk kuno dari wilayah binatang laut, dan ada fenomena besar yang tidak teratur selama kelahirannya. Dia terus membaca, dan dia mengetahui bahwa individu ini tidak biasa. Ketika Kun Yu naik ke udara, bintang-bintang akan menjadi redup. Pada usia 19 tahun, ia bangkit dari laut dan menekan bakat luar biasa dari ke-3.000 provinsi, menjadi nomor 1 di bawah langit. Setelah itu, dia meninggalkan api kuno dan memilih untuk mencari jalan dao lain, meninggal sebagai hasilnya. Kehidupan individu ini sangat singkat, tetapi itu mulia dan jarang terlihat sepanjang zaman kuno. Sayangnya, demi menginjak jalan yang berbeda, dia akhirnya meninggal. Ada orang yang merekam jalan Kun Yu setelah itu, membuat si Hao cukup terkejut. Dia dengan cermat mempelajari catatan-catatan ini. Ini jelas merupakan buku berharga yang langka, dan bahkan warisan Dao yang hebat pun tidak memiliki salinannya. Biasanya, ini adalah buku tabu, karena akan menyesatkan para jinius dari generasi selanjutnya. Si Hao membenamkan dirinya dalam tumpukan ini, membaca setiap baris teks beberapa lusin kali. Dia dengan hati-hati berpikir dan merenungkan apa yang harus dilakukan, menganalisis baik dan buruknya jalan Kun Yu. Dia meletakkan buku tulang ini, mengingat semuanya. Kemudian, si Hao mengambil tulang kuno lain yang ditutupi jejak waktu yang berlalu dan mulai membacanya. Dia merasa sulit untuk tenang. Ini adalah sosok tangguh lainnya. Kalender Api Emas, tahun 1.243.291, 5 kaisar menerangi langit, tetapi ketika mereka melewati masa jayanya, Huo Jinmo muncul. Ketika si Hao selesai membaca tulang ini, dia sangat terguncang. Di masa lalu, ras api emas adalah salah satu dari 10 klan besar, yang dikenal sebagai klan kaisar.
Sebelumnya memiliki 5 kaisar yang secara bersamaan mengendalikan era itu. Ketika 5 kaisar mendekati akhir hidup mereka, mereka ingin memajukan legenda jenius Huo Jinmo yang tak tertandingi ke alam yang lebih tinggi, tetapi mereka akhirnya gagal. 5 kaisar mengundang seorang teman lama untuk memadatkan Dao sebagai api dan menempa tablet roh untuk Huo Jinmo. Namun, benih Dao akhirnya mengakibatkan kegagalan, dan klan kaisar tidak ada lagi. Dengan naik turunnya dunia, jejak vas berharga api emas tidak lagi bergema di seluruh dunia. Si Hao menghela nafas. Sangat disayangkan. Dia dengan cepat melihat sekeliling, menemukan bahwa buku-buku tulang lainnya serupa, semuanya jalur yang diambil para pendahulu dan kemudian dicatat. Ini adalah pengalaman paling berharga, dapat dianggap sebagai teks rahasia. Nilai buku-buku tulang ini sulit untuk dinilai. Jika mereka berakhir di tangan makhluk dunia saat ini, mereka pasti akan dianggap sebagai teks sejarah rahasia. Namun, ketika seseorang seperti dia melihat mereka, ini adalah buku-buku berharga surgawi. Hal-hal ini. Si Hao mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qi Daolin. Sulit bagi satu orang untuk memiliki begitu banyak, karena mereka menyentuh rahasia beberapa sekte besar. Semua barang yang saya curi. Qi Daolin sangat tenang, sampai-sampai ada sedikit kebanggaan. Si Hao terdiam. Dia tidak punya pilihan selain merasa kagum. Tidak heran orang ini dikelilingi dan diserang oleh banyak sekte, hanya buku-buku tulang ini saja yang dia kumpulkan membentuk tumpukan besar. Orang hanya bisa membayangkan tentang teknik berharga lainnya. Orang hanya bisa mengatakan bahwa itu Master Dao ini adalah seorang eksentrik. Dia tidak merasa ragu tentang reputasinya yang terkenal, ini benar-benar cukup tangguh. Tentu saja, Si Hao tidak akan menunjukkan penghinaan padanya, melainkan hanya memiliki kekaguman. Mungkin di mata orang-orang dari dunia luar, keduanya adalah burung dari bulu. Kamu bukan satu-satunya jenius di dunia ini. Terlalu banyak yang ingin melangkah di jalan yang berbeda. Yang lama ini adalah salah satunya. Kata Qi Daolin. Jelas terlihat bahwa dia telah gagal. Untungnya, dia tidak mati seperti beberapa makhluk tertinggi muda dan berhasil hidup. Dia terus terang berbicara tentang bagaimana dia berjalan cukup jauh di sepanjang rute itu. Setelah menyimpulkan hasil yang jelas, dia dengan tegas menyerah, tidak dengan bodohnya berjuang dengan hidupnya di telepon. Bakat luar biasa, istilah ini memiliki beberapa arti, tetapi ada juga hal-hal yang tidak berarti. Jika seseorang tahu bahwa itu mereka pasti akan mati tetapi masih menuju kehancuran, itu adalah kebodohan. Qi Daolin berkata, tidak merasa malu dengan retretnya sendiri sama sekali, malah percaya itu terhormat. Si Hao tahu bahwa dia memiliki niat baik. Ini untuk memperingatkannya agar tidak berjalan di jalan yang hitam, berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Bagaimanapun, jalan ini terlalu sulit, yang belum pernah berhasil sebelumnya. Itu adalah tempat di mana talenta surgawi sering mengakhiri perjalanan mereka. Saya mengerti. Si Hao mengangguk. Pada akhirnya, dia dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam buku-buku tulang ini untuk memahami jalan dan metode orang-orang di hadapannya, mengumpulkan pengalaman. Ini adalah landasan, serta tanah untuk sukses. Hanya dengan pengalaman yang terakumulasi melalui masa lalu, merebut cahaya kebijaksanaan yang berapi-api. Apakah akan ada peluang untuk sukses? Tidak ada yang bisa menerobos tanpa dasar. Membangun gerobak di balik pintu tertutup tidak akan pernah berhasil. Dunia luar jelas tidak tenang, terutama wilayah tambang provinsi api ilahi. Namun, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Si Hao. Dia membenamkan dirinya dalam dunia yang cemerlang untuk mencari jalan daunnya. Dia benar-benar berubah menjadi pecandu bela diri, dari waktu ke waktu mengganggu Qi Daolin untuk meminta bimbingan lelaki tua itu. Dia mengabaikan tidur dan makanan saat dia dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam studinya. Meskipun Qi Daolin mengatakan bahwa dia akan mencari murid lain setelah melihat peluangnya untuk sukses, dia masih memberikan bimbingan, apalagi serius. Pada akhirnya, Si Hao muncul dari jalan para pendahulunya, untuk sementara menenangkan pikirannya untuk melampaui semua keadaan emosional. Dia mulai diam-diam merenungkan dan memikirkan semuanya. Benar-benar adalah jalan kematian. Ucapnya lembut. Dia mulai berdiskusi dengan Qi Daolin, tetapi bahkan dengan benda-benda ilahi, plasenta langit dan bumi, kemungkinan kegagalannya masih besar sampai-sampai membuat satu desahan.
Aku tidak akan khawatir tentang yang lainnya, hanya akan berjalan maju dulu. Mata Siha menjadi tegas. Jika dia sudah meringkuk sekarang, maka benar-benar tidak perlu berpikir lagi. Di tanah, materi surgawi, bulat itu telah lama stabil. Itu terbungkus dalam sumber energi, terus dipelihara oleh langit dan bumi karena menyerap semua jenis hukum alam. Setelah berdiskusi dengan Ki Daolin, dia selalu merasa seperti plasenta langit dan bumi yang memelihara emas abadi terhubung dengan semua jenis dao besar. Tempat terbaik untuk menghubungkannya adalah ruang di antara alis. Selama proses ini, roh primordial Si Hao dapat mengamati dan meniru, mempersiapkan hari ketika dia akan menggunakan langit dan bumi sebagai tungku dan menyalakan diri dengan semua jenis hukum dao alami. Dia perlu berinteraksi dengannya terlebih dahulu. Begitu pertempuran besar jenius 3000 provinsi dimulai, dia harus menggantikan dirinya di tempat emas abadi, menyembunyikan tubuhnya seperti telur, dan kemudian menyalakan dirinya yang sebenarnya. Bahkan di bawah perlindungan Ki Daolin, ketika Si Hao membimbing sumber energi yang mengelilingi objek ilahi, masih ada sesuatu yang tidak terduga yang hampir terjadi. Itu karena berat sumber energi akan berubah dari waktu ke waktu. Perubahan mendadak hampir membuat tulang dahinya terbelah, karena menjadi berat, dengan satu untai mampu menghancurkan puncak gunung. Untungnya, Ki Daolin benar-benar tangguh, mewariskan kepadanya metode kasar untuk seni surga 8 ke 9. Teknik Kunpeng, teknik Kaisar Petir, dan yang lainnya muncul bersama, beroperasi bersama untuk mengelilingi objek ini, membuatnya tenang dan mengisolasinya. Inilah tepatnya seni surga 8 ke 9, teknik yang mendukung teknik berharga. Bukannya saya tidak ingin menyebarkannya kepada Anda sebelumnya, melainkan takut Anda akan terluka karenanya. Itu karena di alam kultivasi ini, tidak ada cara bagi Anda untuk menampilkannya. Ki Daolin dengan serius memberitahunya alasannya. Jika dia ingin mempelajari teknik ini, dia harus mencapai alam kultivasi yang sangat tinggi. Daging, teks tulang, roh, dan lainnya harus selaras pada tingkat yang tidak dapat dibedakan. Si Hao sedikit pengecualian. Dagingnya dan area lainnya sangat kuat, jadi dia bisa menampilkan metode kasar. Biasanya, para ahli tertinggi dan tubuh kultivator api ilahi akan runtuh saat menampilkan metode ini. Mereka membutuhkan tubuh fisik yang sangat kuat sebagai fondasi, ini adalah persyaratan yang paling mendasar. Jika bukan karena kebutuhan untuk menekan objek ilahi ini, Ki Daolin tidak akan segera mewariskannya kepadanya karena takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Si Hao merasakan simbol tulang berkedip di dalam tengkoraknya, serta sensasi yang mengkhawatirkan. Dia bisa merasakan tekanan besar. Ini juga bagus, menggunakan metode surga sebagai sangkar untuk memenjarakan emas immortal. Itu bisa mempertajam teknikmu yang berharga dan hal-hal lain. Ki Daolin berkata sambil tersenyum. Si Hao sangat mengerti, dan seperti yang diharapkan, ada manfaatnya. Tekanan yang terbentuk ini memaksanya untuk mengoperasikan metode kasar seni surga 8 ke 9 dari waktu ke waktu, memacu beberapa teknik berharga dan melepaskan teks tulang. Ini adalah jenis kultivasi juga. Terlepas dari ini, Si Hao mengamati plasenta, merebut semua jenis hukum alam. Itu sangat bermanfaat bagi semangat dasarnya. Meskipun dia tidak menggantikan dirinya di tempat emas immortal dan membenamkan dirinya dalam plasenta, dia masih bisa mengamati dao dan mempelajarinya. Dunia luar tidak tenang. Para murid dari semua sekte menunggu dengan penuh harap. Rumor mengatakan bahwa itu Yuyu dan Yunsi mungkin tiba, dan mereka mungkin datang ke ritus dao makhluk tertinggi. Selain itu, Provinsi Api gempar. Tambang ilahi klan surgawi mengalami bencana, mengaduk gelombang besar. Hong! Di dalam gerbang gunung kecil yang jelek, api yang mengerikan melonjak dari tengkorak Si Hao. Indra ilahinya berfluktuasi hebat, menyebabkan Ki Daolin melebarkan matanya dan melihat ke atas. Bocah ini selalu mengeluh dengan berisik tentang pergi ke kolam tempat kesengsaraan melintasi teratai ilahi ditanam, tapi sepertinya itu untuk mencerna sejenis obat menakjubkan yang bisa memelihara indera divine. Efek obatnya tampaknya sekarang telah sepenuhnya disempurnakan. Individu macam apa Ki Daolin itu? Dengan satu pandangan, dia bisa mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Alisnya segera melonjak, menunjukkan ekspresi kaget. Mungkinkah itu buah bodi emas? Ia memiliki aura seperti itu, dia sebenarnya bisa berhasil. Bahkan dia sedikit kaget.
Kita harus memahami bahwa itu banyak orang telah mencoba di alam kultivasi ini, tetapi pada akhirnya, mereka semua meledak. Hanya ada kekalahan yang tercatat. Namun, Ki Daolin tahu bahwa itu masih ada orang yang berhasil, atau metode kuno semacam ini tidak akan ketinggalan, yang menyuruh generasi selanjutnya untuk menjelajah. Hanya saja itu tidak pernah ditulis dalam buku tulang. Si Hao duduk di sana tanpa bergerak seperti batu besar. Tengkoraknya bersinar, menerangi seluruh kepalanya. Bahkan rambutnya mulai melepaskan cahaya warna-warni ilahi. Dia selalu tahu bahwa buah bodi emas dapat memperkuat indera ilahi dan memelihara roh primordial, tetapi tidak pernah menunjukkan efeknya setelah dia berhasil menyempurnakannya. Hari ini, ada zat tambahan di tengkoraknya yang, begitu indera ilahi terpengaruh, akan menghasilkan perubahan aneh. Roh primordialnya menguat, dan efek obat menunjukkan semua efeknya. Kekuatan mentalnya tumbuh dengan cepat. Orang bisa melihat indera ilahi Si Hao berubah di dalam tengkoraknya. Transformasi terakhir membentuk sosok kecil yang memancarkan cahaya suci. Itu indah dan mempesona saat duduk di sana, itu sangat kuat. Sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Si Hao dapat dengan jelas merasakan transformasi ini, transformasi roh primordialnya. Itu telah berubah menjadi sosok manusia. Sementara itu, dagingnya bersinar. Teks tulang bersinar lapis demi lapis, mengelilingi seluruh tubuhnya. Semua pori-porinya melepaskan energi darah mengerikan yang mengalir ke langit. Dari kejauhan, seolah-olah kabut darah yang menakutkan menutupi langit. Pada akhirnya, Hong terdengar. Esensi darah kembali, dikumpulkan kembali di tubuhnya. Dia membuat terobosan. Mata Si Hao meletus dengan cahaya, seolah-olah ratusan pedang tajam panjang sang dilepaskan ke kejauhan. Dia mencapai tahap selanjutnya dari alam ahli tertinggi. Dia telah mengumpulkan terlalu banyak, dan sekarang, bersama dengan penguatan roh primordialnya, ranah kultivasinya sendiri juga membuat terobosan, naik level, membuatnya sangat kuat. Si Hao berdiri dan melihat ke arah gerbang gunung.